Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah ini dalam materi garis dan sudut. Ya, Sali dan Salihah, setelah kemarin kita menyelesaikan bab aritmatika sosial, nah sekarang kita akan membahas bab berikutnya yaitu garis dan sudut. Oke, di garis dan sudut nanti akan dibagi 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama itu akan full teorinya. Nah, di pertemuan berikutnya akan dibahas tentang hitung-hitungannya begitu. Oke, garis dan sudut kita akan membahas apa saja. Di garis dan sudut tentunya kita akan membahas garis. Nah, di garis ini kita akan membahas hubungan antar garis, di mana hubungan antar garis ini kita akan membahas kedudukan 2 garis. Nah, kemudian sudut kita akan membahas jenis sudutnya dan hubungan antar sudut. Oke, kita mulai. Nah, sebelum ke garis, kita akan bahas dulu titik ya. Nah, dalam geometri, titik itu adalah sebuah bentuk yang paling primitif. Dia tidak memerlukan definisi, dan kemudian biasanya dia tidak memerlukan pembuktian. Gitu. Nah, titik sendiri itu digambarkan seperti ini ya. Nah, kemudian garis. Nah, garis itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa titik. Jadi garis itu terbentuk dari kumpulan beberapa titik. Nah, minimal dibentuk oleh 2 titik yang saling terhubung. Oke, ya. Kita bisa lihat garis ini seperti ini, di mana ujung sini dan ujung sini itu bisa diperpanjang. Nah, bagaimana cara menamai garis? Cara menamai garis itu ada 2 cara. Yang pertama, bisa kita membuat sebuah garis. Nah, kemudian kita menamai garis ini sebagai garis G. Boleh penamaannya itu dari huruf alfabet dari mulai A sampai dengan huruf Z. Nah, ini menggunakan huruf non kapital. Nah, ini disebut dengan huruf G, huruf A, huruf C begitu. Atau bisa juga kita menamai si garis ini dengan 2 titik yang saling terhubung tadi. Nah, misalkan di sini ada titik A dan titik B, kita hubungkan. Nah, maka kita bisa menyebut si titik ini sebagai si garis ini sebagai garis AB. Begitu ya. Nah, biasanya kalau kita menamainya dengan cara seperti ini, AB ini ditulis dengan huruf kapital karena ini menandakan si titiknya. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis ini akan membawa kita ke dalam setidaknya ke dalam 4 posisi, 4 kondisi. Yang pertama, kalau ada 2 garis, dia kemungkinan bisa sejajar, berhimpit, berpotongan, atau berpotongan tegak lurus ya. Jadi berpotongan ini ada 2 kondisinya, berpotongan tidak tegak lurus dan berpotongan tegak lurus. Begitu. Ya, jelasnya sejajar itu bagaimana? Nah, seperti ini ya. Di sini ada garis E yang berwarna merah, kemudian ada garis F yang berwarna biru. Nah, ketika si ujung-ujungnya dia itu memiliki jarak yang sama, nah kita bisa menyimpulkan bahwa garis E dan garis F ini adalah sejajar. Sejajar ini tidak harus begini dan begini saja ya bentuknya. Bisa begini-begini, bisa begini dan begini, bisa begini-begini gitu ya. Bisa miring-miring, yang penting dia sejajar. Artinya dia memiliki jarak yang sama. Oke, seperti ini ya. Ini adalah garis Q dan garis H juga. Kemudian ada garis 2 garis ini kondisinya dia berhimpit. Nah, berhimpit ini ada garis I yang berwarna merah, kemudian ada garis J yang berwarna biru. Oke, garis I dan garis J ini saling tumpang tindih. Atau kita bisa menyebutnya si garis I dan garis J ini dia berpotongan di seluruh titik. Begitu ya. Nah, garis I dengan garis J dia tumpang tindih ini berhimpit bersatu gitu ya si garisnya. Gitu. Nah, kemudian garis K dan garis L juga sama dia berhimpit. Oke, kemudian berpotongan. Nah, berpotongan ini dia tidak beraturan. Yang penting dia bertemu di satu titik, dia disebut dengan berpotongan. Kalau bertemunya di 2 titik gimana? Nah, kalau berpotongan itu berpotongannya hanya di satu titik biasanya. Ini ya. Nah, berpotongan tegak lurus bagaimana? Berpotongan tegak lurus pun sama. Dia berpotongannya hanya di satu titik antara satu garis dengan garis yang lain. Di sini berarti garis R dan garis Q. Garis R yang warna biru, garis Q yang berwarna merah. Dia berpotongan di titik sini. Nah, kemudian titik pertemuan mereka itu membentuk sebuah sudut. Sudutnya itu 90 derajat. Nah, kalau sudutnya 90 derajat berarti penyiku. Nah, artinya dia
tegak lurus antara garis R dengan garis Q. Kalau dia membentuk sudut 90 derajat, artinya garis R dengan garis Q-nya ini saling tegak lurus. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan tadi kedudukan dua garis itu ada 4. Yang pertama, dia saling sejajar, atau saling berhimpit, atau saling berpotongan, atau saling berpotongan tegak lurus, ya. Oke, insyaallah ngerti ya. Kita masuk ke sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antar dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Suatu sudut dapat dibentuk dari dua buah sinar yang memiliki titik pangkal yang sama atau titik pangkal saling berhimpit. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada garis OA dan garis OB, di mana titik pangkalnya itu sama, yaitu di O. Nah, mereka kan otomatis akan bertemu di titik O. Nah, titik pertemuan O ini dia akan membuat sebuah daerah yang dinamakan dengan daerah sudut, gitu ya. Nah, daerah sudut ini membentuknya seperti ini. Ini ya, daerah itu namanya sudut. Nah, berarti OA disebut apa? Dia disebut dengan kaki sudut. OB juga disebut dengan kaki sudut. Nah, sedangkan si O yang titik pertemuan tadi itu disebut titik sudut. Daerah sudutnya ya daerah yang terbentuk yang ini, ya. Nah, berarti kalau di yang gambar yang satunya lagi, siapa yang jadi kaki sudut? AB, betul. Siapa lagi satu lagi yang jadi kaki sudut? CB, betul. Titik sudutnya yang mana? B, iya. Daerah sudutnya yang mana? Yang ini, ya. Nah, gitu. Setelah kalian tahu titik sudut yang mana, daerah sudut yang mana, kaki sudut yang mana, kita akan coba menamai sudutnya. Nah, ya. Nah, ini bisa kalian menyebutnya ini sebagai titik sudut O atau sudut O, boleh. Tapi kalau misalkan kalian mau menamainya, misalkan nanti biasanya di soal itu kalau di kelas 8 kalian nemuin, oh ada sudut ini, misalkan kok sudutnya hurufnya ada banyak sih gitu. Nah, menamai sudut itu, ini kan titik sudutnya ada di O. Nah, ini ada huruf A dan huruf B yang lainnya. Nah, cara menamainya itu boleh A dulu atau B dulu, yang penting O-nya harus ada di tengah, titik sudutnya harus ada di tengah, seperti halnya ini. A, O, B, oh mau A dulu berarti A, O, B, yang penting si O-nya harus ada di tengah. Kemudian sudah aku mah mau namanya B, O, A, nah boleh sama aja. Jadi titik sudut ini, si sudut ini, dia bisa saja disebut dengan sudut A, O, B, atau bisa juga disebut dengan sudut B, O, A. Yang penting O-nya ada di tengah-tengah, si titik sudutnya harus ada di tengah-tengah, ya. Nah, berarti kalau di sudut yang ini, di gambar yang ini, sudut yang itu namanya apa? B-nya harus di tengah-tengah, betul. Kita bisa menuliskannya sebagai sudut ABC atau dengan sudut CBA. Gitu ya. Oke, ngerti lah ya, gampang. Oke, nah sekarang jenis sudut. Ini jenis sudut pastinya familiar lah ya. Di SD pun pernah mendengar. Jenis sudut itu ada sudut lancip, kemudian ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, pelurus, refleks, dan satu putaran penuh. Nah, sudut lancip itu yang bagaimana? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Ingat, sudut lancip itu dia ujungnya pasti tajam. Kalau ujungnya tajam artinya dia sudutnya itu kecil pastinya, ya kan? Iya, kecilnya itu berapa? Ya, pokoknya kurang dari 90 derajat. Nah, seperti ini kira-kira contohnya ya. Kalian lihat ujung-ujungnya ini tajam ya. Kenapa? Karena sudut yang terbentuknya juga dia kecil, sudutnya kurang dari 90 derajat. Makanya di sini tajam. Gitu ya. Nah, kemudian ada siku-siku. Siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Kalau tadi sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, nah kalau siku-siku ini sama dengan 90 derajat. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus pas banget 90 derajat. Nah, tadi ya, berpeniku. Si garis ini dengan garis ini dia saling tegak lurus, maka di sini membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya. Dia peniku, siku-siku. Setelah siku-siku ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jadi dia harus lebih dari 90 derajat tapi harus kurang dari 180 derajat. Kalau tumpul berarti bendanya nggak tajam, artinya sudutnya besar ya. Tapi besarnya juga ada batasannya, yaitu kurang dari 180 derajat. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kalian perhatikan di sini sudut yang terbentuknya itu tidak tajam. Oke, setelah sudut
sudut tumpul, ada sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat atau bisa juga disebut dengan sudut pelurus ya. Jadi dia besarnya itu sama dengan 180 derajat. Nah, seperti ini. Jadi sudut AOC itu adalah sudut lurus. Yang mana AOC itu? Yang ini. Nah, AOC itu nih. Ini yang lurus ya. Yang lurus, yang tidak ada lekukannya, itu berarti sudutnya 180 derajat. Ya. Yang kelima ada sudut refleks, di mana sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudut tumpul yang sini, nah sudut refleks itu yang ininya yang besarnya. Tuh, ya, yang sisanya. Begitulah kira-kira ya. Nah, ada sudut satu putaran penuh, di mana sudut satu putaran penuh adalah sudut yang besarnya sama dengan 360 derajat. Nah, kalau di lingkaran biasanya, nah, sudut satu putaran penuh itu ya satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa jenis sudut tadi ada 6. Yang pertama ada sudut lancip, besarnya itu kurang dari 90 derajat. Ada sudut siku-siku, besarnya sama dengan 90 derajat. Ada sudut tumpul yang besarnya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ada sudut berpelurus yang besarnya itu 180 derajat, ada sudut refleks yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat, dan yang terakhir ada sudut satu putaran penuh yang besarnya sama dengan 360 derajat. Oke. Nah, jenis-jenis sudut sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita akan masuk ke hubungan antar sudut. Di hubungan antar sudut ini ada 6 hubungan. Jadi kalau misalkan ada 2 garis yang saling sejajar kemudian dia berpotongan dengan satu garis, otomatis kalau dia berpotongan kalau ada 2 garis yang saling sejajar dia berpotongan, otomatis dua-duanya yang berpotongan, gak cuma satu. Ya. Nah, maka ini akan menghasilkan 8 sudut. Nah, di mana 8 sudut ini dia ada hubungannya nih ya. Hubungannya itu ada 6 nantinya. Ada apa saja? Nah, yang pertama ada sudut saling sehadap. Di mana besar sudut-sudutnya itu sama besar. Yang mana sih sudut saling sehadap? Nah, untuk mengingatnya, Usada akan membagi daerahnya kiri dengan kanan. Sehadap itu atas, atas, bawah, bawah. Yang kiri dulu ya, atas, atas, bawah, bawah. Nah, berarti yang sudut saling sehadap itu yang mana? Atas, 1 dan 5, sudut 1 dan 5. Kemudian bawah sudut 4 dan 8. Betul ya. Sudut 1 dan 5, sudut 4 dan sudut 8. Nah, sekarang daerah sebelah kanan. Kiri-kiri. Berarti betul, sudut 2 dan sudut 6. Kemudian bawah-bawah sudut 3 dan sudut 7. Good. Nah, sudut saling sehadap, begitu ya cara mengingatnya, daerah kiri dan daerah kanan, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, gitu. Dimana berarti sudut 1 dan sudut 5 besarnya sama, sudut 4 dan sudut 8 juga besarnya sama, sudut 2 dan sudut 6 sama besarnya, sudut 3 dan sudut 7 sama besarnya. Ya. Oke, sudah sudut saling sehadap, kebalikannya nih, sudut saling bertolak belakang. Gimana kondisi sudut-sudutnya? Besar sudut-sudutnya sama besar juga. Kalau bertolak belakang gimana? Nah, kalau tadi Ustadzah membaginya ke dalam daerah kiri dan kanan, nah kalau bertolak belakang, Ustadzah akan membaginya ke dalam daerah atas dan bawah. Jadi atas dan bawah menyilang. Nah, begini ya. Berarti kalau yang atas yang menyilang siapa dengan siapa? 1 dengan 3 pasangannya. Jadi sudut 1 dan sudut 3 itu saling bertolak belakang. Mana lagi? Sudut 2 dan sudut 4. Mana lagi? Yang bawah sudut 5 dan sudut 7. Kemudian sudut 6 dan sudut 8. Ya, saling menyilang kalau yang bertolak belakang. Bisa dipahami ya ini. Oke, kemudian ada sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak, dia jumlah besar sudut-sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Kalau tadi besar sudutnya sama besar pasangannya, nah kalau ini si pasangannya dijumlahkan harus sama dengan 180 derajat. Ustadzah, kalau yang dalam sepihak gimana cara mengingatnya? Cara mengingatnya sepihak itu, nah dia tidak terpisah oleh garis ya. Nah 4 sama 5, 3 dengan 6 berarti ya. 4 dengan 5, 3 dengan 6. Kita ulang lagi, mana sudut dalam sepihak, sudut 4 dan sudut 5, sudut 3 dan sudut 6 ya. Sudut 4 dan sudut 5, nah
Berarti kalau sudut 4 dan sudut 5 dia sudut dalam sepihak, kalau kita jumlahkan sudutnya, sudut 4 ditambah sudut 5 itu harus sama dengan 180 derajat. Gitu. Begitupun dengan sudut 3 dan sudut 6 ya. Nah, kalau ada sudut dalam sepihak berarti ada sudut luar sepihak, betul ya. Sama ini pun jumlah besar sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau tadi ini dengan ini, nah sekarang di luarnya berarti yang mana? 1 dengan 8, 2 dengan 7, betul ya. Sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 dan sudut 7 itu merupakan pasangan sudut luar sepihak. Ya, gitu. Ya, kita masuk ke hubungan yang ke-5 dan ke-6. Sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan dia sama besar. Yang mana sudut dalam berseberangan? Kalau nyebrang berarti harus nyilang. Harus dalam, nggak boleh di luar. Nah, 4 dengan 6, 3 dengan 5. Betul ya. 4 dengan 6, 3 dengan 5. Berarti sudut 4 dan sudut 6 dia besarnya sama. Sudut 3 dan sudut 5 dia besarnya juga sama. Oke, kebalikannya sudut dalam berseberangan ada sudut luar berseberangan. Dia besar sudut-sudutnya itu sama besar juga. Yang mana yang luar berseberangan berarti yang luar. 1 dengan 7, 2 dengan 8. 1 dengan 7, 2 dengan 8. Gitu. Udah selesai. Nah, tadi apa? Nah, ada sudut-sudutnya itu sudut saling sehadap, sudut saling bertolak belakang, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan ya. Ini adalah latihan soal mandiri. Nanti insya Allah Ustazah akan share di grup screenshot dari soalnya, atau kalian bisa cek nanti di slide paling terakhir di PowerPoint. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung ke Ustazah ya, via WhatsApp begitu. Mungkin itu saja untuk pembahasan materi garis dan sudut. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas soal-soal hitungannya. Ya, begitu saja dulu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.